Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Becek semua Pak. Jadi mobil di sini lewat tuh terbenam Pak jemaah haji. Ini nggak kelihatan gedung ini. Alhamdulillah masjid pun tak hidup. Jadi waktu saya pindah, alhamdulillah sudah 5 tahun Pak Ibu di Banda Aceh. Memang perasaan saya waktu pindah dari Padang ke sini, saya di Padang Pak. Was-was rasanya bagaimana Banda Aceh. Tetapi alhamdulillah aman, ya? Setelah sampai apa yang disampaikan oleh Pak Maijen tadi, saya rasakan tokoh-tokoh alhamdulillah kita alhamdulillah mulai kita bangun ini gedung ini masalah hukum kita selesaikan. Hanya tinggal lantai dua lagi ini, insyaallah tahun ini selesai. Ya ini tower kita sudah bangun. Jadi kita sudah asrama haji, bukan dulu orang nggak ada apa-apanya Pak. Sekarang asrama haji ini sudah ada apa-apanya ada. Dan kita sudah setara dengan hotel bintang 3. Jadi bapak-bapak tidak kalah dengan Kriyat Pak. Silakan nanti. Maka mobil kita aja di sini menginap kemarin. Jadi kita sudah ISO, ya. Sudah ISO pelayanan standar hotel bintang 3 semua Pak. Alhamdulillah. Insya Allah tahun ini kita akan bangun tower yang lebih besar Pak. Dengan anggaran 56M 200 juta di belakang. Jadi ruang makan itu kita hapus anggaran tahun 2025. Nah ini insya Allah juga kita selesaikan. Nah masjid kita sudah alhamdulillah sudah bagus juga ya. Itulah Bapak Ibu. Jadi itu hal-hal ini. Satu lagi ini kuburan Pak. Ini maksud saya kalau bisa Panglima datang Pak. Ini Pak Fadil tolong bantu. Ini saya ini kuburan ini, makam ini dulu 400, 500, sekarang sudah 100. Saya dapat ada keputusan Mahkamah Agung bahwa tanah ini dimenangkan oleh pemerintah Aceh. Akhirnya saya undanglah Bapak Ibu 100 ahli waris ya, yang kuburan yang ada, termasuk kakeknya Pak Panglima kita di sini. Jadi saya undang 100 orang dan dia semua. Akhirnya saya sampaikan, ya kita minta Pak Camat mimpin acara, NPU, kemudian juga para tokoh-tokoh kita memberikan pandangan. Ya terjadilah debat waktu itu. Saya sampaikan Bapak, tolong saya dikasih berbicara. Saya dari Padang. Ini minimal saya bilang ada 3 keuntungan kalau ini kita pakai. Pertama, keuntungan bagi kota Banda Aceh. Dengan kita revitalisasi ini, kita satukan kuburan ini, itu akan terlihat kota Banda Aceh indah dan rapi. Sekarang belum Pak. Kenapa dampaknya kepada asrama haji? Kami sebelum pemberangkatan haji 3 kali sebulan itu diperiksa oleh KKP Pak. Ternyata banyak jentik nyamuk, ternyata kotornya di sana. Itu yang pertama. Yang kedua untuk ahli waris. Insya Allah nih pesawat akan datang oleh Garuda. Saya minta pesawat oleh Pak Neno Nano, karena kita akan bikin juga monomer pesawat. Kata Pak Nano, saya bilang ini ada orang menyumbang Pak Nano, kalau Garuda mau, oh kami balik, karena asal Garuda itu dapat Aceh. Insya Allah mungkin dalam tahun ini mungkin akan kita angkat Garuda dari Jakarta taruh sini pesawat satu, sehingga nanti untuk praktik di jamaah kita
Yang belum naik pesawat, bagaimana naik pesawat? Ini menunggu surat dari gubernur saja sebenarnya. Kemarin sibuk pon sudah bertukar pula PJ. Kemarin kita harapkan Pak Dani saya kira iya kan ya. Alhamdulillah. Ini lho Pak, kita di asrama haji ini kami sekali lagi ucapkan terima kasih kalau ada tamu-tamu kita dari mana-mana. Asrama haji kita sudah berskala hotel bintang 3. Nggak perlu ditanya syariahnya Pak. Jadi Aceh sangat aman, sangat nyaman, dan saya sangat banyak bersahabat Bapak Ibu dengan tokoh-tokoh Aceh, dan alhamdulillah kita sering diskusi. Maka itu Pak Fadil, Pak Kiai Fadil, tolong ini kita bantu untuk kelanjutannya. Dan insya Allah 2025 kita bangun tower yang lebih besar, ruang makan kita hapus. Insya Allah ini juga sudah selesai dan masjid sudah mulai ramai. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, luar biasa. Asrama haji semakin hari semakin makmur. Jangan lupa ya, kalau mau menginap nanti ada tamu, silakan bawa kemari. Ya, karena taraf hotel bintang 3. Kayaknya bintang 4 ya. Karena saya pernah nginap di sini. Yang hebatnya saya mau bayar nggak dikasih bayar loh. 3 malam. Saya mau bayar nggak dikasih bayar. Tapi khusus saya aja mungkin. Baik, mungkin bagi pemirsa dimanapun berada yang mendengar, yang melihat, boleh bertanya kepada salah seorang bagaimana PON ke depan ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah PON ini terlaksana dengan baik dan menjadi contoh untuk provinsi lain. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya saya pernah membaca, baik laku aja Pak ya, mohon maaf, di berita-berita masalah catering. Jadi kan catering itu kan setiap ada event besar, pasti yang diutamakan itu kan kearifan lokal. Dari awal saya mendengar catering itu katanya dari luar. Kebenarannya saya tidak tahu apakah betul atau tidak. Siapa yang bisa menjawab itu mungkin apakah kapasitas di sini bisa menjawab atau tidak. Nah, itu katanya catering itu dari luar, bukan lokal. Sekalipun ada yang lokal, ibu-ibu janda malah katanya, itu begitu dapat order besok mau acara, dibatalkan. Nah, itu saya rasa setiap event harusnya ada jadi masukan beberapa untuk kearifan lokal. Demikian, terima kasih. Ya, luar biasa pertanyaannya, bagaimana kalau ada event-event yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam, itu harus dari kita semuanya. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab dari Pak Daniel atau Ayah Abu Bakar. Saya pun nggak tahu, baru tahu kali ini bahwasanya catering itu dari lu, semestinya harus dari kita. Mungkin kalau proyek kali ya. Bisa siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya kami di UPT Asrama Haji ini karena sudah jadi PMBP dan itu kita berkontrak dengan pihak ketiga, Hotel Garuda. Jadi semuanya Garuda, juga makanannya dari Aceh Pak. Kemudian ada catering kita juga langganan juga diminta untuk membuat makanan untuk didistribusikan. Tapi ada pihak yang mendistribusikan. Jadi setelah dimasak di sini diantar ke tempat-tempat, nanti baru disebar. Jadi kalau kita lihat makanannya memang khas Aceh. Ya, karena di hotel kita ini seluruh penginap itu kan dikasih makan Pak, transparan 3 kali 1 hari. Kita lihat memang masakan Aceh, tidak ada masakan luar. Racikannya terkait Aceh, tapi di mana cateringnya tetap dilibatkan catering yang ada di Banda Aceh. Itu tahu saya. Terima kasih. Ya, maksud pertanyaan ini tidak semuanya kali ya cateringnya, mungkin 30% dari Aceh, mungkin 70% lebih banyak dari pusat mungkin. Ya, itu maksudnya kan. Memang kalau di sini nggak mungkin masuk dari Jakarta, ini kan hak asrama haji, nggak boleh masuk dari makanan lain. Ya mungkin ini hanya berapa persen? Ya mungkin ada 20 atau 25-30% dari lokal, mungkin selebihnya dari pusat. Mungkin ada yang bisa menjawab Pak Daniel? Silakan. Oh, Ayah, silakan.
Jadi apapun urusan setelah profesional, jangan ada impresi. Kalau ada impresi rusak semua. Di depan kita bikin jangan impresi. Semua bicara berbeda. Ya, silakan Pak Ade. Jadi ini bagian sportivitas yang harus terbangun sebenarnya dengan olahraga tadi. Ternyata dalam sistem kita anggaran sekian lebih dari 200 juta itu harus dilelang, dan lelang itu open source, terbuka sekarang ya, dengan model elektronik. Kebetulan yang menang katanya catering dari Jakarta, tetap tapi nggak mungkin orang Jakarta masak Jakarta di sini. Hanya masalahnya karena menang orang Jakarta, dia mungkin tidak menguasai lingkungan di Aceh. Dengan begitu di hari-hari pertama terjadi kekisruhan. Ya, tapi setelah sekian beberapa hari mereka sudah bisa berkomunikasi lagi dengan baik, dan di beberapa hari terakhir ini sudah berjalan dengan baik. Ya, tapi kesan pertama yang muncul adalah miskomunikasi. Akhirnya ada terlambat, menunya tidak pas, dan lain-lainnya. Sebenarnya tadi benar yang dibilang, kalau yang menang orang daerah, dia udah tahu pasar di mana, beli sayurnya di mana, beli beras di mana, beli telur dan lain-lainnya. Tapi karena memang ini harus lelang, kebetulan yang menang dari luar. Tadi ditambah lagi mungkin ada interest, ada kepentingan, akhirnya terjadi miskomunikasi. Sebenarnya dari Kodam, Rindam, dan Rindamnya tuh tadi ikut sholat di sini. Mantan anak buah saya, Tanjul Waris, sudah nyampaikan Rindam itu punya dapur modern untuk memasak prajurit yang berlatih di sana. Itu sekali masak bisa 3.000. Bahkan beliau sudah siap membantu. Gunakan itu, ya, perlu tenaga kerja, itu bisa diorganisir ibu-ibu yang di Rindam. Dibuat 3 shift untuk makan pagi, ini yang ngaku makan siang, makan malam. Tapi tadi ya karena ada miskomunikasi di awal, akhirnya ya tidak terkoordinasi. Bahkan Rindam sudah bilang, kita punya kan kalau dimasak di sini distribusi tinggal atur saja, bayar saja bensinnya, sama kasih lah uang saku supir. Tapi nyatanya nggak dipakai, akhirnya distribusi malah pakai beca, akhirnya ada keterlambatan. Mungkin karena lama kuahnya jadi nggak pas ya. Gitu. Jadi ini bagian dari membangun sportivitas saja. Ke depan mungkin ini menjadi evaluasi. Diharapkan ke depan ya olahraga itu tidak hanya olahraganya yang dibangun, tapi juga pendukungnya, fasilitasnya, ya, penyelenggaranya, di samping yang memang yang utama adalah peserta atletnya. Demikian. Ya, berarti ini melihat kejadian-kejadian sebelumnya mungkin terjadi masalah di gathering. Makanya ini di tender mungkin ya, mau dicari yang gathering profesional, independen, transparan, akurat. Artinya apa? Jangan terlambat, jangan basi, ya, itu mungkin. Ini mungkin kejadian tempat lain. Jadi di aplikasinya sekarang. Jadi jangan ada orang yang tidak profesional dalam gathering. Demikian. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, ini Pak Dani sama siapa dia? Ya, silakan. Sedikit lagi ya, 1 orang lagi sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami yang di depan yang kami muliakan dari Allah Taala, rekan-rekan Bapak Ibu, kemudian Ustaz guru kami yang kami muliakan juga. Tadi begitu bagus yang telah disampaikan oleh orang tua kami di depan, dan itu akan menjadi bahan dorongan buat kita semua untuk berkata. Kami hanya menambahkan begini, kita Aceh ini provinsi yang paling ujung, kita nggak ada sanksi. Orang harus ada acara baru ke Aceh. Kalau nggak ada dia kamu ke Aceh ya. Kalau seperti Batam, Sumatera Utara ke Medan itu sanksinya banyak.
Sehingga orang membaca itu harus punya cita-cita yang besar. Oleh karenanya, event-event seperti ini, event-event nasional sangat penting untuk dijemput bola. Sehingga membawa perkembangan ekonomi ke Aceh. Ini seluruh Indonesia bawa uang ke Aceh. Transportasinya meningkat, konsumsinya meningkat, kemudian akomodasinya, dan semuanya itu adalah mereka bawa uang. Belum lagi beli atau dan sebagainya. Ini semuanya. Ini hampir saya lihat, saya lihat beberapa hari ini jemaah subuh meningkat. Setiap masjid minimal setengah saf atau 1 saf. Membuktikan bahwa kita semua orang, semua desa kampung itu menambah penduduk selama PON ini. Nah ini, dan mereka makan di sini, kemudian sewa mobil di sini, mereka juga menginap di semuanya, jadi mereka semuanya bayar. Sehingga uangnya berada di Aceh. Oleh karenanya kita sarankan kepada, ini mungkin siapa juga akan datang, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Taala. Kalau beliau jadi pemimpin, hal seperti ini perlu bukan hanya diterima, tapi dijemput bola. Terima kasih. Luar biasa. Berarti tugas kita ke depan adalah harus menjemput bola, karena Aceh ini di ujung. Beda dengan Sumatera Utara, KL ya, transit. Ya ini himbauan dari jamaah kita, ya dari yang bertanya bagaimana caranya kita harus jemput bola, bagaimana kita kenal. Inilah saatnya. Nah, ketika PON seperti ini, kita tampakkan kita akhlak kita, tampakkan semuanya, adab kita, semuanya kita tampakkan, kejujuran kita, HP yang tidak hilang, ya. Kemudian selanjutnya jangan mahal-mahal. Ini ketika PON ada seperti ini banyak yang naik, hotel naik, banyak loh ya. Di sini ada naik, aman. Berapa tempat saya tahu naik, nggak boleh saya sebutkan hotel-hotelnya. Naiknya tinggi loh, becak pun naik tinggi. Sama kayak di Mekah, kalau sudah haji, taksi yang 10 riyal jadi 100 riyal. Makanan luar biasa, jus aja jus itu 15 riyal, hampir 69.000 satu jus mangga original. Begitu dasarnya. Ini jangan ajas mumpung ya orang Aceh. Ya tolong nih yang mendengar nih, kita tampakkan akhlak kita untuk pelaksanaan PON ini. Yang melaksanakan PON dan yang peserta ini kita tampilkan akhlak. Bagaimana dengan akhlak kita ini sopan santun yang disebutkan oleh Ayahanda Ajwar Abu Bakar, akhlak adab harus kita tampilkan. Untuk apa? Agar mereka bisa kembali datang kembali. Ini sekarang pusat ekonomi sekarang di Aceh. Pemutaran uang sekarang terbanyak di Aceh sementara. Nah, sementara. Mudah-mudahan nggak hilang. Karena banyak orang-orang kaya Aceh belajarnya di Medan, Jakarta, Singapura. Pak Panglima belajar di mana ya? Saya Pak gimana belajar saya? Baju? Oh, ayah belajar di mana bahasa Jakarta? Jangan lagi. Ini orang Aceh usahakan uangnya itu habisnya di Aceh. Jangan ke Medan, jangan ke Jakarta, jangan ke Kuala Lumpur. Banyak jamaah-jamaah yang habis uang di beli baju saja ya di Kuala Lumpur. Demikian saja, mudah-mudahan insya Allah apa yang kita sharing bermanfaat bagi PON ke depan. Terima kasih banyak kepada Jenderal dan Kabid Ayahanda Ustaz Ali, Ayahanda Abu Bakar Syekh Fadil. Mudah-mudahan insya Allah depan kita akan mengunjungi Masjid Al Hidayah Prada. Setelah itu kita bikin lagi podcast seperti ini. Mudah-mudahan umat bersatu, orang-orang Aceh bersatu, menjadi contoh bagi provinsi lain untuk mengabdikan sholat subuh berjamaah seperti ini. Mudah-mudahan semua yang hadir istiqomah terus ya, sebelum meninggalkan dunia ini, sebelum masuk kuburan. Tadi Ayah Ali sudah bilang di samping kita ada kuburan, karena ujung-ujungnya kita ke kuburan. Ujung-ujung semua kita masuk kubur. Maka itu mudah-mudahan insya Allah saya doakan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada masalah diselesaikan, yang ada penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada utang dilunasi. Insya Allah sampai jumpa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.